Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sunarni dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nanti akan dibahas beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Yang kedua tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga waktu pelatihan dan pengembangan. Yang keempat pelatihan dan tahap-tahapannya. Dan yang terakhir jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama tentang pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Shimamura, pelatihan yaitu beberapa rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk menambah keahlian, pengetahuan, pengalaman, serta sikap seseorang yang telah berubah menjadi lebih baik dan produktif. Kemudian, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pelatihan adalah suatu rangkaian proses yang berupa penyampaian materi kepada pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui proses yang telah direncanakan. Itu tadi pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Nah, ada beberapa perbedaan mengenai pelatihan dan pengembangan. Perbedaan yang pertama dari ditujukan ke siapa? Untuk pelatihan ditujukan kepada pegawai baru. Kemudian untuk pengembangan ditujukan untuk pegawai yang sudah ada atau yang sedang bekerja di organisasi tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua tentang jangka waktunya. Untuk pelatihan biasanya 3-6 bulan. Untuk pengembangan berkelanjutan selama pegawai masih bekerja di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga tentang tujuan programnya. Untuk pelatihan, fokus pada pengetahuan, keterampilan yang sedang dijalani saat ini atau yang akan dibebankan pada pekerjaan sekarang. Kemudian untuk pengembangan, itu tujuannya untuk mengatasi adanya tantangan di masa mendatang. Kemudian orientasinya untuk pelatihan terbatas pada kepegawaian tertentu, maksudnya untuk keahlian-keahlian tertentu. Selanjutnya, orientasi pengembangan cakupannya lebih luas. Dan untuk mentor dan pelatih, pada pelatihan itu pakai tim khusus dari luar organisasi. Kemudian untuk pengembangan bisa melalui manajer divisi. Nah, itu ada beberapa perbedaan dari pelatihan dan pengembangan. Kemudian selanjutnya tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, produktivitas kerja pegawai lebih meningkat. Selanjutnya, lebih efisien dalam mencapai tujuan. Ketiga, moral pegawai lebih terpelihara. Yang keempat, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, kecelakaan akan berkurang bahkan bisa dicegah. Selanjutnya, kerusakan bisa diminimalisir. Dan yang terakhir, kemampuan konseptual pegawai akan meningkat. Nah, itu ada beberapa tujuan-tujuan yang ingin dicapai adanya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Kemudian setelah dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat. Manfaat yang pertama, kinerja pegawai dapat diperbaiki sehingga produktivitas meningkat secara kuantitas maupun kualitas, baik dari segi jumlah ataupun mutunya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pegawai seiring perkembangan teknologi. Yang ketiga, bisa lebih hemat waktu belajar. Selanjutnya, permasalahan organisasional bisa dipecahkan. Selanjutnya, promosi untuk pegawai. Berikutnya, menumbuhkan hubungan antar pegawai baru
menciptakan sikap loyalitas sehingga lebih menguntungkan organisasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pribadi terpenuhi. Itu beberapa manfaatnya. Kemudian yang ketiga tentang waktu pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan bisa dilaksanakan ketika penerimaan pegawai baru. Nah, untuk mengetahui profil sebuah organisasi secara keseluruhan, mulai dari visi, misi, kultur, atau budaya dari organisasi tersebut, beserta prinsip serta aturan organisasi tersebut. Yang kedua, ketika membutuhkan regenerasi pegawai, yang mana adanya regenerasi itu untuk mengupgrade dan menyaring pegawai agar dapat dipromosikan jabatannya, itu tujuan lain mungkin. Kemudian yang ketiga, ketika penerapan sistem baru di perusahaan. Namanya sebuah sistem itu adalah inti dari sebuah perusahaan. Jika ada perubahan sistem, maka sebaiknya dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk pegawainya. Yang keempat, penerapan kebijakan baru. Adanya aturan baru seperti perubahan visi, misi, tentu akan mempengaruhi kinerja pegawai. Jadi ketika ada kebijakan yang berubah, maka sebaiknya dilakukan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, tentang langkah-langkah program pelatihan dan pengembangan. Langkah yang pertama dengan melakukan analisis kebutuhan, yaitu bisa dengan mengidentifikasi kinerja yang perlu diperbaiki keterampilannya. Analisis ini bisa dilakukan dengan penilaian kinerja pegawai. Ini untuk pengembangannya. Jadi apabila ada pegawai yang keterampilannya perlu diperbaiki atau ditingkatkan, maka bisa diikutkan melalui analisis audiens bagi peserta siapa saja yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Yang selanjutnya dengan membuat rancangan pengajaran, mengumpulkan sasaran pengajaran, menyiapkan semua bahan, mengenalkan, membuka, dan mengesahkan pelatihan. Nah, ini implementasinya atau praktek pelatihannya. Kemudian mendorong hasil lokakarya. Maksudnya ketika pelaksanaan pelatihan ataupun setelah pelatihan, pegawai akan membuat karya. Nah, jadi dari pihak manajer perlu memberikan apresiasi. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian. Setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan, maka dilaksanakan evaluasi untuk menilai apakah pelatihan tersebut sudah memiliki hasil atau perubahan dari sebelum adanya pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah adanya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, ternyata ada juga beberapa organisasi yang gagal dalam adanya pelatihan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, ada tabel penyebab kegagalan pelatihan dalam meningkatkan produktivitas pegawai bagian produksi di CV Cidahu Denpasar tahun 2015. Nah, ini perusahaannya yang memproduksi tas. Nah, ini ada dua aspek yang bisa menyebabkan kegagalan pelatihan tersebut. Yang pertama, penyebab dari aspek perusahaan, persiapan bahan baku dan sarana prasarana pendukung kegiatan oleh perusahaan masih kurang. Jadi tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, perusahaan tidak melaksanakan seleksi peserta latihan. Yang ketiga, tidak selektif dalam pemilihan instruktur, pelatih atau mentor. Setelah melaksanakan pelatihan, belum pernah melakukan evaluasi. Dan yang berikutnya, rendahnya kompensasi. Nah, itu dari aspek perusahaan. Kemudian dari aspek pegawai, ternyata ketika pelatihan, pegawainya tidak mengikutinya dengan serius, atau pelatihan tidak diikuti dengan serius oleh peserta. Nah, itu ada beberapa kendala yang dialami oleh
perusahaan tersebut dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas pegawainya. Kemudian, adanya keberhasilan sebuah pelatihan itu ada indikatornya. Yang akan saya sampaikan ini ada beberapa indikator keberhasilan pengembangan. Yang pertama, meningkatnya prestasi kerja dari kualitas dan kuantitas. Jadi, pegawai itu mengalami peningkatan baik dari segi mutunya ataupun jumlahnya. Kemudian, meningkatkan kedisiplinan pegawai. Kemudian meningkatkan absensi pegawai, mungkin ini termasuk kehadiran ya, absensi. Selanjutnya berkurangnya tingkat kerusakan alat produksi dan mesin, berkurangnya tingkat kecelakaan pada pegawai. Berikutnya tidak ada pemborosan dalam hal bahan baku, waktu, serta tenaga. Berikutnya inisiatif atau prakarsa dengan menghargai orang lain di lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir, peningkatan tingkat insentif untuk pegawai. Selanjutnya tentang jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Nah, ini ada 10 jenis pelatihan dan pengembangan yang bisa dipakai oleh organisasi atau perusahaan. Pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu on the job training atau pegawai melakukan observasi sederhana. Nah, observasi ini dilaksanakan oleh pegawai dengan melihat pegawai atau pekerja lain yang sedang bekerja. Jadi, dia bisa mempraktekkan langsung apa yang dikerjakan oleh pekerja lain dengan metode observasi atau melihat secara langsung. Yang kedua, job instruction training. Ini memberi bimbingan latihan untuk berbagai lapisan pegawai dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, melalui pengajaran di ruang kelas. Nah, pelatihan ini dilaksanakan di ruang kelas atau di area kerja. Biasanya menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi pelatihannya. Yang keempat, ada simulasi. Metode ini memanfaatkan peralatan pada kondisi tertentu dibuat sama yang sebenarnya atau dibuat seolah-olah nyata sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, pemodelan perilaku. Metode ini berfokus pada satu keterampilan pribadi seperti melatih dan mengkomunikasikan ide-ide yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Kemudian jenis pelatihan dan pengembangan yang nomor 6 yaitu vestibul. Pelatihan ini cocok untuk pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang sama selama beberapa hari atau beberapa bulan, tergantung kebijakan dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketujuh, metode belajar campuran. Nah, metode ini bisa dengan mengkombinasikan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang nomor 8, sistem manajemen pembelajaran. Metode ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk memberi kemampuan kepada pegawai agar bisa mengelola, mengirim, dan bisa melacak aktivitas pembelajaran. Kemudian yang nomor 9, metode membangun kelompok. Dalam metode ini berfokus pada membangun tim kerja yang efektif. Dan yang terakhir yaitu pelatihan tim dengan menyelaraskan para individu agar bekerja sama dalam tim. Nah, itu adalah 10 jenis pelatihan dan pengembangan yang ada dalam sebuah organisasi yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apabila ada kekurangan, dimohon
saran dan kritiknya. Kemudian semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.